Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Yang pertama Muhammad Fauzan, yang kedua Ninim Purnimasari. Dosen pembina mata kuliah kami yaitu Bapak Dr. Syahrizal MSI pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang kami bahas pada hari ini yaitu perencanaan sumber daya manusia. Yang kita perlu bahas, yang pertama pengertian perencanaan sumber daya manusia, yang kedua manfaat perencanaan sumber daya manusia, yang ketiga tujuan perencanaan sumber daya manusia, yang keempat faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia, yang kelima komponen-komponen perencanaan sumber daya manusia, yang keenam proses perencanaan sumber daya manusia. Kita langsung saja membahas yang pertama, yaitu pengertian perencanaan sumber daya manusia. Sini ada beberapa para ahli yang memberikan pengertian perencanaan sumber daya tersebut. Yang pertama itu Bapak Handoko menjelaskan bahwa perencanaan sumber daya manusia sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang, dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi tersebut. Yang kedua yaitu menurut Andrew Sikula mengemukakan bahwa perencanaan sumber daya manusia didefinisikan sebagai proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan berarti mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berinteraksi dalam rencana organisasi. Dari kedua penyampaian tokoh tersebut atau para ahli tersebut dapat disimpulkan pengertian perencanaan sumber daya manusia adalah sebuah proses tempat pihak organisasi menetapkan estimasi sebuah kebutuhan tenaga kerja yang berguna untuk mengantisipasi permintaan dan di pihak lain untuk memenuhi kebutuhan organisasi itu sendiri sesuai dengan kapasitas organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi yang telah ditetapkan bersama. Itulah pengertian perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua kita bahas yaitu manfaat perencanaan sumber daya manusia. Ketika kita melakukan perencanaan sumber daya manusia, otomatis timbul manfaat terhadap perencanaan sumber daya manusia tersebut, ya. Yang pertama itu perusahaan dapat memanfaatkan dan memilih sumber daya manusia yang ada secara lebih baik dengan memperhatikan jumlah, kualifikasi, masa kerja, pendidikan, keterampilan, bakat dan minat karyawan. Dan yang kedua, melalui perencanaan sumber daya yang matang, maka efektivitas kerja dapat lebih ditingkatkan apabila sumber daya manusia yang ada telah sesuai kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, melalui perencanaan sumber daya manusia, maka produktivitas kinerja organisasi dan individu dapat ditingkatkan melalui keterlibatan mereka dalam pendidikan dan pelatihan. Yang keempat, melalui perencanaan sumber daya manusia, maka penentuan kebutuhan tenaga kerja di masa depan dapat dipenuhi secara tepat. Yang kelima, sejumlah permintaan pemakaian kebutuhan tenaga kerja dapat dipenuhi baik dari segi jumlah, jenis kualifikasi dan kompetensinya. Yang keenam, memudahkan penyusunan program kerja bagi satuan kerja yang menangani sumber daya manusia seperti pengadaan dan peningkatan kemampuan karyawan. Kita lanjut pembahasan yang ketiga, tujuan perencanaan sumber daya manusia.
Yang pertama itu mendapatkan dan mempertahankan kuantitas atau kualitas orang sesuai kebutuhan. Yang kedua, penggunaan sumber daya manusia oleh organisasi secara baik. Yang ketiga, antisipasi masalah potensial tentang kelebihan atau kekurangan sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu yang keempat, mengembangkan orang yang terlatih sekaligus memberikan kontribusi terhadap kemampuan adaptasi organisasi terhadap lingkungan yang berubah dan tak pasti. Yang kelima, mengurangi adanya ketergantungan pada rekrutmen eksternal manakala suplai tenaga kerja yang terampil tidak ada.